حين يقسمها تأتي على حسب العصيان في القسم يا ربي واجعل رجائي غير منعكس لديك واجعل حسابي غير. Sama-sama kita sudah membaca Rafiul Atas, melanjutkan dengan beberapa bait syair di akhir daripada kitab Burdah sebagai munajat. Salam doa kita, saya berselawat dan bertawasul kepada baginda Rasulullah SAW. Saya malam Jumat ini, malam Sayyid ayat ini sebagai sarana kita berkomunikasi, menyambung dengan salawat kepada baginda Rasulullah SAW. Selanjutnya mari sama-sama kita lanjutkan kajian kita dari kitab Komit Ketubian ya, mengenai cabang-cabang iman. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa 'allamana fid dharain amin. Was-sufatul hadiyatu 'asharah. Dan cabang iman yang ke-11. Yang lalu ada yang ke-10 kita sudah bahas mengenai cinta ya, cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, itu bagian daripada iman. Ini yang ke-11 al-khauf min adzabillah. Cabang iman yang ke-11 al-khauf min adzabillah, takut daripada azab Allah. Harus ada rasa takut dari siksa Allah. Kalau ada orang nantang siksa, nantang azab, ya, nantang siksa, nantang azab, itu sebaliknya. Ya, justru umat-umat sebelum Rasulullah itu malah nantang, nggak ada rasa khaufnya, makanya Allah timpakan azab semua itu. Umat Nabi Musa, Fir'aun nantang, Ibrahim Namrud nantang, ya Namrud nantang, Fir'aun nantang, dan seluruhnya nantang. Rasa khauf ini adalah rasa takut daripada azab Allah, azab yang memang luar biasa, siksanya itu nggak bisa kita bayangkan. Kalau kita lihat penyiksaan itu begitu pedihnya, itu tidak seberapa. Anda bisa lihat korban penyiksaan G30 PKI atau kerja komunis itu kejam. Wah, itu kejam. Bahkan kalau Anda lihat di Museum Lubang Buaya itu ada alat orang komunis itu punya itu. Makanya kalau ulama-ulama sekarang itu merasa khawatir karena mereka tahu sejarah, jadi jangan lupakan sejarah. Jadi ada alat itu, alat pencupil mata. Anda bisa lihat di Museum Diorama, ya. Jadi ya, itu yang dilihat kan tokoh-tokohnya saja. Tapi yang pengikutnya ulama-ulama kita banyak yang dibantu dari itu. Itu ada alat itu pencupil mata, jadi pakai begitu dicok mata keluar. Jauh luar biasa. Ya, belum lagi kejaman Jepang. Ya kan, Jepang itu kejam, Belanda, iya, memusak. Kalau Anda lihat di Kota Tua, Jakarta, itu kan ada museum. Itu penjara, zaman Belanda. Itu penjara zaman Belanda, penjaranya nggak orang bisa tegak kalau masuk. Ini begini aja, dan sempit dimasukin padat semua. Jadi posisinya begini, bayangin, nggak bisa tegak, nggak bisa. Ya, itu kejam. Kita lihat penyiksaan, kita anggap itu kejam, luar biasa kejam. Itu belum seberapa, ya, dengan siksa Allah, dengan siksa Allah itu belum seberapa, ya. Sampai-sampai Allah perlihatkan di dalam peristiwa Isra Mi'raj baginda Rasulullah SAW segelintir siksaan terhadap orang-orang yang membangkang, terhadap orang-orang yang menantang azab Allah, nggak ada rasa khaufnya. Di antaranya apa? Siksanya orang yang tarikus sholat.
Apa tarikus sholat? Orang yang meninggal sholat. Sekarang ini kan banyak akhir zaman itu orang nantang. Kenapa? Berani meninggal sholat. Ya nggak remeh saja sholat tinggal. Ya, urusan ke pesta tinggal sholat. Urusan pergi jalan-jalan tinggal sholat. Urusan sibuk tinggal sholat. Ya, padahal bagi Rasulullah SAW di akhiratnya itu Allah perlihatkan ada seorang yang memang siksanya itu luar biasa. Apa luar biasanya? Ada sekelompok orang yang siksanya itu ya udah hancur kepalanya itu dengan batu, luar biasa hancurnya, udah rusak, balik lagi, hancur lagi, balik lagi. Sampai-sampai Rasulullah SAW bertanya kepada malaikat Jibril, ya Jibril, man haula? Wahai Jibril, itu siapa? Apa kata Jibril? Ya Muhammad, hum min ummatika alladzina tatafaqala rusuhum anis shalah. Wahai Muhammad, ini kelompok umatmu yang dulu kepalanya berat buat sholat, berat buat sujud, berat buat ruku, padahal sehat jasmani rohani, tapi buat ruku dia berat, buat sujud dia berat. Bahkan orang-orang yang tarikus sholat itu klaster, lagi musim sekarang, klaster COVID, ini klaster neraka. Jadi klaster nerakanya khusus. Bagi orang yang tarikus sholat, Allah siapkan itu kapling neraka, klasternya namanya klaster sahor. Ya, neraka itu punya kelas-kelas, ada klasternya. Ada Jahannam, ada Wail, ya, ada Hamim, ada yang namanya klasternya namanya Sahor. Ya. Buat siapa Sahor ini? Sahor ini buat mereka yang tarikus sholat. Jadi orang yang nggak sembahyang. Kalau dulu kita bahas orang selama beriman itu pasti masuk surga, kita beriman begitu kan? Tapi ingat, ada orang beriman yang masuk neraka dulu. Kenapa? Karena asyik beriman kepada Allah, beriman terus sholat ogah, masuk dulu. Kemana klasternya? Sahor. Maka ketika mereka masuk neraka sahor, malaikat tanya tuh penduduk neraka sahor begitu masuk. Di dalam Al-Quranul Karim Allah nyatakan apa? Ketika mereka masuk ke neraka sahor, malaikat bertanya, malaikat menjaga neraka sahor, masalakakum fi sahor? Apa yang menyebabkan kalian datang ke sini ke neraka sahor? Ini neraka paling bawah. Apa jawab mereka? Qalu lam nakun minal musallin. Mereka jawabnya satu. Kami bisa datang ke sini lam nakun minal musallin. Dulu kami waktu dunia enggak sholat. Berat kepala kami ini buat sholat. Dianggap remeh. Orang enggak meninggal sholat kok dosanya juga enggak gede kelihatan. Orang yang nggak sholat sama yang nggak sholat itu kelihatannya sama. Kadang-kadang kayaan yang nggak sholat sama yang sholat. Ya, jadi mereka anggapnya remeh. Padahal apa? Tarikus sholat itu dosa besar. Bahkan dalam kasus fikih, kalau ada sebotol air, ya, lagi musim kemarau, ya, satu ini ada anjing kehausan. Yang nyaris mati kalau dia diberi minum. Satu ini ada manusia kehausan yang nyaris mati kalau dia diberi minum. Akhirnya cukup buat antara dua pilihan. Cuma manusia ini tarikus sholat. Manusia ini tarikus sholat. Lebih utama mana akan diberikan kepada anjing. Dia tarikus sholat. Jadi jangan dianggap remeh. Kita ini kadang-kadang kan orang sampai meninggal sholat dianggap remeh. Kasih anjing itu minum biar tarikus sholat mati. Ya, kenapa? Lebih hormat secara agama, lebih dihormati anjing ketimbang orang tarikus sholat. Jangan remeh. Ada keluarga di rumah nggak sholat, ya. Ada keluarga, ya bapak itu terdekat rumah kita, atau bukan keluarga kita, tapi ada pembantu di rumah. Bantu di rumah, tidur di rumah, nggak sholat, jangan dibiarkan. Kenapa? Nanti kalau Allah murka, kena juga kita. Ya, itu tarikus sholat. Ya, itu
Jadi nerakanya neraka sahor. Gitu. Jadi harus khauf min adzabillah, ada rasa takut dengan azab Allah. Kalau ada orang takut masuk neraka, berarti orang itu ada rasa iman. Kenapa kamu nggak berani? Masuk neraka gitu. Kalau anak kecil kita takut-takuti, kamu ya nggak semua yang mau masuk neraka, karena nggak ngerti neraka itu apa, ya kan? Karena begitu kan, nggak ngerti neraka itu apa. Tapi ditanamkan rasa takut, orang itu panas api, itu macam-macam lah gitu. Ya. Padahal tidak sama. Gambar itu begini, luar biasa. Ya, yang titik panasnya itu, apinya itu, api neraka dengan api dunia itu beda. Jadi kalau orang bilang neraka itu api, iya. Tapi api dunia sama api neraka itu beda. Nah, kalau neraka api dunia dia mampu menghanguskan segala macam, bahkan dengan titik derajat yang tinggi, bersih juga bisa hancur. Bagaimana dengan api neraka? Ya, makanya orang-orang yang masuk neraka itu neraka apa? Ya kan, ketika masuk neraka sudah hancur itu, kalau di dunia orang mati selesai. Udah matikan saja, jebret selesai di dunia. Di neraka tidak. Ya. Kalau orang sudah hancur apa? Badalnahum juludan ghairaha liyadukul adzab. Jadi balik lagi nih. Balik lagi, utuh lagi, siksa lagi, balik lagi, siksa lagi. Begitu enggak pernah selesai. Tujuannya apa? Liyadukul adzab. Supaya mereka merasakan siksa. Jadi enggak ada hentinya. Kalau di dunia orang disiksa masih ada hentinya mungkin. Paling tidak dipecut argojonya itu capek. Paling tidak pecutan pertama, cambukan pertama dengan cambukan 100 energinya waktu sudah beda, dia akan melemah. Tapi kalau yang malaikat, ya, kalau yang mentung itu malaikat, gimana ceritanya energinya? Padahal malaikat penjaga neraka itu akan takut apa? Ya kan, pantas ayat-ayat Quran itu mengajarkan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Allah ingatkan tuh, wahai orang-orang yang beriman, qu anfusakum, jaga diri kalian, dan juga bukan kalian saja, wa ahlikum, keluarga kalian, istri kalian, anak-anak kalian, orang-orang yang kalian cintai. Ya, qu anfusakum wa ahlikum nar, jangan sampai mereka masuk ke dalam neraka. Kenapa? Alaiha malaikatun sidadun giladun, karena penjaganya itu adalah malaikat-malaikat sidadun giladun, yang keras-keras dan bengis-bengis mereka. La ya'suna ma amarallah, tidak pernah berbuat nyimpang sedikit dari apa yang Allah telah tugaskan. Nggak bisa mereka jadi disogok. Sekarang sipir penjara bisa disogok. Malaikat disogok pakai apa? Ya, pakai apa malaikat? Ya, alaiha malaikatun sidadun giladun la ya'suna ma amarallah. Bahkan dalam ayat lain apa? Alladzi waquduhan nasu wal hijarah, yang bahan bakarnya itu, ya kan, batu-batu itu. Sekarang kita lihat saja batu bara saja di dunia itu bisa mengandung suatu kekuatan. Bagaimana batu bara neraka? Dan Allah sudah tunjukkan itu batu menjadi kerikil waktu dibawa oleh burung abu. Jadi dia banyak Allah tunjukkan, nggak banyak, kerikil sedikit itu. Iya. Jadi waktu Raja Abraha dari Yaman mau menghancurkan Ka'bah kala itu, yang berbarengan peristiwa tahun gajah, Allah ungkap dalam surat Al-Fil, ya kan? Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Ya kan? Sampai-sampai Allah kirim tuh burung ababil. Ya kan? Tarmihim bihijaratin min sijil, itu semuanya gajah-gajah. Tarmihim, mereka lempar oleh burung-burung itu. Jadi burung itu bawa kerikil, burungnya nggak besar, cuma lempar begitu. Bihijaratin min sijil, mereka bawa kerikil batu tapi min sijil, di neraka sijil. Jadi buah batu itu neraka sijil. Maka Allah gambarkan apa? Fa'jalahum ka'asfin ma'kul. Maka itu kekuatan gajahnya semua itu, ya kan, ka'asfin ma'kul, seperti daun dimakan ular. Habis semua. Pas. Sekarang pesawat terbang bawa bom besar gitu, dia kecil lagi, puas. Yes, habis semua.
Itu Allah tunjukkan. Ya kan? Itu bukan api. Kerikil dari sijil datang ke dunia. Habis semua. Ya. Jadi supaya apa? Allah gambar itu supaya kita jangan coba-coba ada berani ya, nantang. Harus ada rasa khauf min adzabillah. Rasa takut daripada siksa Allah. Ya. Wa aqallu darajatul khaif, dan sekurang-kurangnya derajat rasa takut ayam tani'a anil mahdurat. Ya. Derajat kita nih kalau sudah sampai rasa khauf apa? Ayam tani'a anil mahdurat. Kita tercegah daripada perbuatan yang dilarang. Kalau kita takut melakukan perbuatan yang dilarang, itu sudah kita rasa khauf. Kenapa Anda nggak minum? Dosa. Kenapa Anda nggak mau judi? Dosa. Itu ada rasa apa? Rasa khauf. Ya, al-mahdurat, perkara yang dilarang. Nah, kalau sudah kita menjauhi perkara dilarang sepenuhnya, wa isabna dzalika wara'an. Orang itu naik derajatnya namanya wara. Ya, derajatnya. Nggak sembarangan makan, nggak asal makan. Ditanya makannya halal atau haram? Iya. Ya, dagingnya juga sembarang daging. Kalau Islam kan ada daging yang halal dimakan, ada binatang yang halal dimakan, ada yang haram dimakan. Enggak semua binatang main makan aja. Ayam halal, ikan halal, sapi halal, anjing haram, kan gitu. Jangan semuanya makan semua. Iya, karena ada orang tuh di luar Islam. Apa dimakan? Tikus, ular, kampret, semuanya masuk semua itu. Iya. Apa aja masuk, itu nggak ada aturan. Kan, kucing masuk, cicak masuk, tokek dipepes, masuk semua udah itu. Iya, biar menang dulu. Kalau mohon dalam masalah itu ada pasal itu kan begitu. Ya kan? Itu ada semuanya di situ. Makanya kita bersyukur Allah berikan iman, hidayah menjadi umat Rasulullah SAW. Dan bersyukur juga kita apa? Kita dekat oleh orang-orang ahli agama, orang-orang para ulama. Sebab pada baginda Rasulullah SAW kata beliau, "Laulal ulama la sara nasu kal bahaim." Kalau bukan karena ulama, maka nanti manusia seperti binatang. Nggak kenal lagi halal haram. Apa dimakan? Makanya orang Islam pun kalau tidak dekat sama agama, sikap juga sama dia itu. Nggak ngerti dia itu. Ya, mana yang boleh dimakan, mana yang tidak, mana yang bangka. Ya, kenapa? Karena ilmu itu disampaikan. Jadi tidak sembarang kita makan. Ada yang hewan boleh dimakan, ada yang tidak. Ya kan, jijik sekali. Bahkan di Cina itu monyet pisau. Iya, anak monyet itu distok gurun, ya kasih kol sama bawang, sup kepala monyet. Iya, ular kobra, macam-macam itu makan. Ya, kita bersyukur kan kalau makan kambing, kan gitu, sapi. Yang mereka juga makan juga ada rumput, enak dia binatang itu. Ya, sampai ular makan, kan? Ya. Jadi derajatnya itu, ya kan, apabila sampai kepada mencegah hal-hal yang dilarang, disebut namanya wara. Ya, orang itu wara. Asal makan, apik, ya, apik. Ada lebih dalam lagi, apik lagi apa lagi? Kalau makan, kalau nggak lihat fotonya nggak dimakan. Seperti orang tua itu makan ayam susah. Kenapa? Misalnya apa? Kalau nggak lihat fotonya dia nggak makan. Jadi kalau belanja ke pasar masih. Kalau pasar itu bisa pasti ngajak saya kalau beli ayam. Kenapa? Biar beli ayam hidupnya saya makan di situ. Atau situ saya baru tuh ayam saya itu makan. Ya. Jadi kalau nggak ini nggak makan dia. Ya, apik dia. Makanya ya kan Allah pelihara umur 84 nggak ada penyakitnya. Ya kan? Karena memang dijaga jadi nggak ada. Waktu itu nggak ada penyakit, nggak ada kolesterolnya, nggak ada
kakinya, penyakitnya nggak ada. Jadi memang siapa yang bisa menjaga masa mudanya, maka tuanya pun akan jaga. Ya, jaga. Kalau gitu kan berat. Ya, masa depan udah boleh sikat aja udah. Ya nggak apa-apa sih, setuju saja. Ya, kalau mau apik ya kayak begitu, ya. Apik gitu kan. Kita belum bisa kayak gitu. Ya, jadi jaga. Fa in zadat quwwatuhu, maka apabila tambah lagi nih, jadi jaganya tambah lagi. Wah, kayak tadi mungkin diajar tambah lagi, ya kan bukan sekedar apalnya, tapi tambah lagi. Ya kan, kafa amala yatayaqqana tahrimahu, sehingga cukup menjaga dia dari apa yang dia tidak yakini haramnya. Wa yusamma dzalika taqwa. Ya, maka namanya juga orang yang takwa. Jadi benar takwa itu kan imtisalu awamirihi wastinabi nawahi, mengerjakan segala perintahnya, menjauhi larangan, itu kan takwa. Ya kan? Takwa itu mengerjakan segala perintahnya, menjauhi larangannya, itu takwa. Ada juga orang dibilang takwa bukan, maksiat bukan. Bayang ayo judi oke. Ada juga begitu orang. Ada itu kan nggak takwa namanya. Sembayang apa sembayang? Waktu sembayang, nggak judi hayu juga. Gitu kan, campur-campur. Atau sembayang, mabuk, minum, jalan juga, ada juga begitu. Itu namanya orang belum bisa menjorang yang muttaqi. Ya, maksiat. Apa sholat jalan, maksiat tekun namanya gitu. Padahal kalau orang benar-benar, kenapa sih dalam sholat khutbah Jumat itu selalu khotib itu bagian dari hal yang wajib dalam khutbah berwasiat takwa. Karena bukan barang yang mudah. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Ya kan? Usikum wa nafsi bitaqwallah. Saya berwasiat pada kalian dan juga pada diriku sendiri untuk takwa kepada Allah. Kenapa? Sebab kalau orang benar-benar bisa konsekuen dengan takwanya, itu luar biasa. Hidupnya nggak akan susah. Sebab Allah jamin. Apa kata Allah? Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Kan gitu. Ini ayat informasi Al-Qur'an. Ya. Kenapa orang enggak berubah? Oh, mungkin takwanya belum benar. Ya, salat mau, maksiat mau, belum benar. Kenapa? Kalau dia takwanya benar, konsekuensinya benar, takwanya benar-benar takwa, apa kata Allah? Yaj'al lahu makhraja. Maka Allah akan berikan jalan keluar terhadap segala persoalan hidupnya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan kasih dia rezeki dari arah mana yang dia tidak sangka dan dia tidak kira. Itu takwa. Makanya cukup orang itu modal takwa asal takwanya benar. Ini karena kalau takwanya dicampur-campur sama aja. Kita bangun rumah bersihin juga, tapi kencing di situ juga rumah itu. Ya kan? Bahkan dalam ayat apa Allah nyatakan? Wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu min amrihi yusra. Maka Allah jadikan urusannya mudah. Ya. Allah jadikan urusannya mudah. Ini takwa ini modal. Ya, modal. Makanya pantas setiap Jumat itu usikum wa nafsi bitaqwallah. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Bahkan itu jadi rukun dalam khutbah. Ya. Harus ada itu. Kalau nggak ada itu maka khutbahnya nggak sah. Ya, walaupun panjang lebar tapi nggak ada wasiat takwa. Ya, harus ada usikum wa nafsi bitaqwallah. Ya. Fa idza indamma ilahi at-tajarrur lil khidmah, maka apabila jadi kumpul seorang muslim at-tajarrur lil khidmah, ya, jadi benar-benar dia berkhidmah. Khidmah itu hidupnya untuk agama. Jadi hidup kita ini, kalau ada orang hanya hidupnya sekedar memenuhi kebutuhan syahwatnya saja, tidak ada agamanya, maka hidupnya nggak jauh dengan binatang. Binatang kan memenuhi syahwatnya saja sudah selesai. Kerja, cari makan, dan selesai sudah. Besok dia punya uang apa yang dia beli, ini selesai sudah. Padahal dalam Al-Quran menyatakan apa? Intan surullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Ya, kalau kalian nolong agama Allah, maka Allah akan tolong kalian. Jadi niatlah untuk berdakwah.
menghidupkan agama. Bahwa kayak begini kan kita menghidupkan agama, ini menghidupkan agama. Sehingga masjidnya itu ramai, ya kan? Masjidnya itu hidup, dakwah itu hidup. Kan para salafus saleh begitu, buka-buka apa namanya majlis. Rasulullah duduk sama sahabat begitu, menyampaikan wahyu seperti itu. Para sahabat juga begitu. Ya, ini adalah sirah, ya, daripada yang dilakukan oleh para salafus saleh, ya, para sahabat. Kita menghidupkan majlis. Sebab kalau udah ada majlis itu di masjid, nanti ada majlis sendiri, majlis iskamling, majlis kapli, kan majlis juga itu, ya kan? Makanya kenapa harus ada orang yang ngajak? Wa takum ummatum minkum yad'una ilal khair, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Harus ada, ya kan, di dalam kaum itu, ya, yad'una ilal khair. Mereka ngajak kebaikan, ayo diajak, itu dakwah, ajak semuanya, temannya, ya. Yad'una ilal khair, ta'muruna bil ma'ruf. Mereka memerintahkan agar kita berbuat ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Sebab kalau amar ma'ruf nahi munkar itu hidup di satu kampung, insya Allah nanti adab Allah itu tidak. Adab Allah itu turun kalau sudah tidak lagi berjalan amar ma'ruf nahi munkar. Itu dia kan itu orang munkar, yang sholat munkar gitu, ngeri gitu. Ya, kalau sudah demikian nanti kalau udah adab Allah turun baru terasa. Ya, itu ya kan salah satu penyebab apa turunnya adab itu sudah tidak lagi ada orang beramar nahi munkar. Bahkan saya lupa ayatnya bunyinya. Nah, Qur'an Karim itu harus ada satu kaum di satu kampung desa, mereka pergi keluar liyatafaqahu fid din, supaya mereka belajar agama. Kemudian mereka kembali untuk apa? Untuk memberikan penerangan, untuk memberikan apa? Basiran wa nadhiran, kabar gembira atau kabar yang mengancam. Ada sedih kembali pula untuk menyampaikan kepada kampung ini, harus ada. Kalau tidak ada itu, maka nanti lampu-lampu penerangan itu akan redup. Ya, sudah nggak ada lagi orang yang berdakwah, sudah nggak ada orang yang menyampaikan amar nahi munkar, sudah nggak ada lagi orang yang menyampaikan Quran dan hadis. Padahal kata baginda Rasul apa? Balighu anni walau ayat. Sampaikan apa yang kau dengar, walaupun satu ayat. Kayak sekarang kita dengar satu ayat, boleh kita sampaikan di rumah, keluarga kita, anak kita, kawan kita yang nggak hadir, nggak apa-apa. Jangan merasa kita takut, kalau saya sampaikan, saya bilang alim lagi, ya nggak begitu. Sampaikan saja, dakwah nggak begitu. Orang berdakwah itu nggak harus menunggu jadi kiai, jadi ustaz, jadi guru, macam-macam. Sampaikan dakwah itu begitu, sampaikan yang Anda punya, miliki. Jangan takut, ya kan? Bila pun Anda buat status dakwah, nggak apa-apa, biar orang baca. Itu. Ya kan? Ada buat status, apa orang baca. Yang penting sudah disampaikan. Kalau dakwah sudah disampaikan, urusan hidayah itu Allah, bukan urusan kita. Ya, urusan hidayah itu urusan Allah. Kita nggak akan bisa memberikan hidayah kepada orang. Sekalipun orang itu kita cintai, dekat sama kita, nggak akan bisa kita memberikan hidayah. Allah lah yang memberikan hidayah. May yahdihillah fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ya kan? May yahdihillah, barang siapa Allah berikan hidayah, fala mudilla lahu, maka enggak akan bisa menyesatkan dia. Tapi wa may yudlil, barang siapa sudah Allah sesatkan, fala hadiya lahu, maka enggak akan bisa memberikan hidayah. Bahkan Rasulullah SAW saja itu tidak bisa memberikan hidayah, walaupun dia sayang dengan paman beliau Abu Thalib. Ya, tapi apa kata Nabi? Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Allah tegur, innaka la tahdi man ahbabta. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad la tahdi man ahbabta, tidak akan bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai sekalipun. Walakin Allah yahdi man yasha. Hanya Allah lah yang bisa memberikan hidayah. Jadi walaupun kayak Allah bagaimananya, tidak akan bisa memberikan hidayah. Maka boleh kita mendoakan saudara kita yang memang beda keimanan agar dapat hidayah. Boleh saja, kita punya kawan tetangga dekat baik,
kita boleh ya Allah mudah-mudahan dia dapat hidayah. Bagaimana Rasulullah SAW memberikan doa kepada orang-orang Taif itu. Allahumma hdi qaumi, ya Allah beri hidayah orang-orang Taif. Kan dia beriman. Dia orang Rasulullah. Innahum la ya'lamun, karena mereka tidak tahu. Jadi Nabi kasih apa? Cuma angkat tangan aja biar dapat hidayah. Ya, jadi boleh kan gitu. Kita berikan hidayah. Ya, apa mendoakan hidayah. Fasara la yubna ma la yaskinuhu wa la yasma'u, dan tidak kumpul ma la yaquluhu, apa yang dia makan, wa la yaltafitu ila dunia, ya kan. Kalau apa dari khidmah ini fasara la yubna, maka tidak apa namanya, tidak terbangun, ya, ma la yaskinuhu, apa yang tidak menenangkan dia. La yajma'u ma la yaquluhu, dia tidak mengumpulkan apa yang dia makan, wa yaltafit, dia tidak menoleh ila dunia, kepada dunia. Jadi hubur dunianya itu akan hilang. Kita memang hidup di dunia. Jadi kalau gitu kita nggak berdoa silakan. Tapi yang nggak boleh itu bukan nggak punya hubur dunia, gitu, ya kan? Yang nggak boleh itu hubur dunia wa qarihatul maut. Cinta dunia lupa mati. Waktu dagang ada kerja dagang cari rezeki. Waktu kerja ada cari rezeki. Karena rezeki itu nggak datang sendiri. Rezeki itu orang berusaha. Tapi waktunya sholat. Waktunya taklim. Yang waktunya taklim, capek saya habis dagang. Nah ini dagangnya melelahkan untuk ke akhirat. Tadi saya capek harus kerja. Ini juga namanya udah mengalahkan namanya, gitu kan? Harus. Kenapa? Sebab orang kalau sudah sibuk urusan dunia, sampai kapanpun dia tidak akan bisa meluangkan waktu untuk akhirat. Karena dunia ini serba tempat kesibukan. Sibuk kita urusan dunia. Makanya Rasulullah SAW ingatkan, iktanim khamsan qabla khamsin. Nah, itu ingatkan, iktanim khamsan qabla khamsin. Ambil yang 5 sebelum datang yang 5. Di antaranya apa? Wa faraghuka qabla suhlika. Waktu luangmu sebelum datang waktu sibuk. Orang kalau sudah super sibuk aja, sampai umroh aja nggak bisa. Iya, duit banyak, tak banyak. Jadi ingetin sama gurunya, duit banyak apa? Nggak bisa pergi umroh. Sibuk sama bisnis sibuk, masih sibuk aja udah. Meluangkan waktu aja, udah punya, gampang dia. Uangnya ada, apa dia bilang? Nggak punya waktu. Sebenarnya bukan nggak punya waktu, dia yang tidak meluangkan waktu. Tidak ada jawaban kita tidak punya waktu. Kita yang tidak meluangkan waktu. Kenapa Anda nggak bisa tahajud? Nggak punya waktu. Bukan nggak punya waktu, kita tidak mau bangun. Karena waktunya banyak. Kenapa Anda bisa sholat duha? Karena waktunya banyak. Kita tidak meluangkan waktu. Semuanya kita yang tidak meluangkan waktu untuk itu. Bukan tidak bisa. Ya. Kenapa? Kalau kita sudah tidak bisa meluangkan waktu, itulah akhirnya. Makanya perang batin itu selalu dunia akhirat. Padahal apa kita inginnya? Fit dunia hasanah wa fil akhirati. Kan doa kita begitu. Bukan akhirat doang hasanah, fit dunia hasanah. Ya kan? Fit dunia hasanah wa fil akhirati hasanah. Di dunia hasanah juga, wa fil akhirati hasanah juga. Yang terakhir apa lagi? Wakina ada benar. Serahkan kita Allah, serahkan itu sukses manusia. Jadi sukses manusia itu bukan dunia. Oh dia hebat, sukses hidupnya, rumahnya mewah, kendaraannya mewah, dunia banyak, tanahnya hektaran, mati nggak dibawa. Iya. Ukuran sukses sebagai muslim nggak begitu. Ya. Ukuran sukses muslim itu yaitu fit dunia hasanah, wa fil akhirati hasanah. Ya. Jangan sampai tertipu. Ya, kadang-kadang kita melihat kesuksesan orang itu kesuksesan yang duniawi, sudah tentu, ya hebat ini, luar biasa, apanya segalanya, apa yang dia tidak punya, sebentar, ya sebentar. Makanya Quran mengingatkan bahwa hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Banyak ayat Quran yang mengingatkan, merambu-rambu Quran mengingatkan kita.
Jangan lupa, jangan lupa, jangan lupa. Sampai-sampai ayat-ayat Al-Quran apa? La tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Saya ingat dalam ayat itu yang ingatnya siapa? Allah. Al-Quran itu. La tulhikum amwalukum. Jangan sampai harta yang aku berikan, ya, Allah kasih kita harta. La tulhikum amwalukum. Ya, Allah kasih kita satu harta. Wala auladukum. Allah kasih kita keturunan anak. Bikin lupa apa? An-dzikrillah. Lupa daripada ingat kepada Allah. Ada orang kadang-kadang masih kecil, punya anak masih kecil, biasanya orang ibu-ibu biasanya. Ya kan? Punya anak satu masih kecil repot, ajak ngaji. Punya anak saya repot. Anaknya gede, muncul lagi anaknya nomor 2. Nggak bisa ngaji lagi tuh ibu. Iya. Entah anaknya udah gede deh, yang 2 gede, muncul lagi nomor 3. Nomor 3 udah gede terus, repot lah. Ya kan? Anak sudah besar-besar repot lagi, repot apa? Repot kenapa besar lagi? Repot sama cucu saya, cucunya sekarang gini. Jadi ada orang cucu, ya kan, sayang anak, sayang cucu, tapi lupa nggak bisa banyak ibadah. Makanya kalau la tulhikum amwalukum wala auladukum, dan anak turun kamu bisa jadi anak, bisa cucu itu bisa bikin repot, bisa jadi fitnah, bikin lupa. Ya. Wa ma yaqal dzalika, barang siapa yang tertimpa kayak dari lupa dia, dapat harta bikin lupa, dapat anak bikin lupa. Wa ma yaqal dzalika fa ulaika minal khasirin. Maka dia termasuk orang-orang yang rugi. Ya. Jadi bahkan dalam ayat al-mal wal banun fitnah. Banyak hadis ayat siapa Quran itu, al-mal, harta, wal banun, dan anak itu fitnah. Ya kan? Jadi fitnah semuanya itu apa fitnah itu? Ujian. Ya, jangan sampai kita punya harta atau punya anak malah lalai kita. Lalai mengarahkan untuk apa? Anak itu kepada belajar agama. Berapa banyak orang khusus anaknya pintar, sukses, tapi jauh dari agama. Baca Quran nggak bisa. Apa sih? Ya, baca Quran nggak bisa. Hebat. Alhamdulillah. Ya, jadi demikian. Ya, lanjutkan. Wa yu'lamu annaha tafaraquhu wa la yusrifu illa billah, dan diketahui ya bahwa dunia itu wanaha tufariquhu bakal bisa, karena dia yakin bahwa kalau dia condong pada dunia akan bisa. Kita akan dipisahkan oleh dunia. Sampai Nabi nasihat mereka juga, isma syi'ta ya Muhammad fa innaka mayyitun. Ya, hiduplah suka Anda, fa innaka mayyitun. Ingat, suatu saat pasti bakal mati. Wahbab maksita, cintailah apa yang Anda cintai. Fa innaha mufariqun, suatu saat bakal dipisah. Kita cinta sama istri, suatu saat bakal dipisah. Entah kita di luar atau istri di luar. Yang udah begitu. Kalau istri di luar kita jadi duda, kalau kita di luar istri kita jadi janda. Maunya bareng, susah, kompak. Ya kan? Maunya bareng, mau bareng coba. Ya kan? Akhirnya timbullah cinta sehidup semati. Ya kan? Dia mati, saya hidup. Gombal, kan? Ya, jadi tidak ada yang abadi. Ya, pasti akan dipisah, kita dengan anak kita, dengan barang kita, semuanya. Harta yang kita punya, ya, sayang apa? Allah panggil besok jadi apa? Waris. Jadi waris. Anak punya rumah meninggal jadi waris semua itu. Apa aja jadi waris, nggak bisa kita bawa lagi. Ya, makanya kalau orang yang dapat warisan jangan lupa. Ini kadang-kadang dapat warisan itu lupa sama orang tuanya. Orang tuanya belum haji, bikin badal haji, gitu kan? Iya. Waktunya belum kurban, bikin kurban. Jangan ada harta tinggal semuanya dihabis semua, ambil semua. Terus sisihkan sendiri kan jadi amal dari jariah. Ya, ini kan enggak begitu orang tua senang
Kenapa? Itulah harta. Kalau orang tua banyak harta, meninggal, anak pasti punya harta. Orang tua miliarder, anaknya mati, paling dia jadi jutawan. Tapi kalau ilmu, orang tuanya alim, ilmunya banyak, meninggal, anaknya alim. Kalau anak itu nggak belajar, anak itu nggak akan bisa jadi alim. Ilmu itu kan dibawa. Kalau harta ditinggal, ilmu dibawa. Ilmu itu dibawa. Kalau harta ditinggal, ilmu selesai, dibawa pergi ilmu itu. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, Inna Allaha la yanqidul ilma illa biqabdil ulama. Allah tidak mencabut ilmu di dunia ini kecuali mencabut para ulama. Jadi kalau ulama-ulama kita hanya sudah wafat, yang alim, ya contoh kayak Mbak Maimun, kan orang yang alim, ya. Waktu masih ada dia ilmunya luar biasa. Tapi ketika dia nggak ada, ya sudah kasih bawa ke dia itu. Anaknya yang alim-alim, belum lama anaknya wafat juga, ya kan begitu. Anaknya alim, tapi tidak sealim ayahnya. Karena lampu itu akan semakin berkurang, akan semakin terang. Jadi 100 watt gantinya pasti kali 70 watt atau 90 watt. Nanti begitu lagi gantinya turun lagi tuh 80 watt, turun lagi tuh terus. Jadi Allah tidak mencabut ilmu di dunia kecuali dengan mencabutnya para ulama. Jadi kalau umatnya sudah habis, dan cetakan ulama itu tidak bisa lebih alim dari yang sudah. Beda dengan ilmu lain. Wah dulu pintar di bidang ini, kamu lebih canggih lagi gitu. Nggak bisa lagi lebih alim lagi begitu yang sudah. Ya itu kitanya begitu. Makanya akhir dunia semakin akhir, maka ilmu agama itu semakin menipis. Coba ada survei berapa banyak orang yang menekuni belajar ilmu agama? Sedikit, ya kan? Padahal orang-orang yang belajar agama itu mereka adalah orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Kalau mereka mati itu mereka mati sahih. Mereka berangkat itu mereka pergi itu semua burung-burung itu semua itu mendoakan mereka. Kan begitu, muta'alim itu mulia, ya, mulia. Ya. Jadi hikmah, ya. Jadi wala yusrafu illa lighairillah, dan tidak teruskan kecuali untuk Allah, ya. Nafsan min anfusihi, daripada dirinya. Jadi dirinya itu jadi dipasrahkan, diwakafkan dirinya untuk agama. Ya, itu. Kita sering ngomong inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati rabbil alamin. Ya kan? Saya pasrahkan. Di kita apa ya udah. Kita ambil bagian apa? Ya kan? Di masjid ada bagian menurut agama. Apa? Muadzin. Itu orang menurut agama. Kalau sudah nggak ada yang azan, sepi itu masjid itu. Ambil dia, kita punya suara bagus, ambil jadi muadzin, ambil bagian jadi imamnya. Wah, udah diambil semua ini. Imamnya sudah ada, azannya sudah ada, ambil yang mukul beduknya. Oh itu, ya kan? Udah ambil semua Ustaz, ambil bagian ngepelnya. Jangan sampai nggak ambil. Kalau gitu apa lagi? Ambil jadi makmumnya. Sebab imam kalau nggak ada makmum juga sepi juga. Jangan sampai nasib di masjid itu. Yang azan dia, yang qomat dia, imam berangkat makmum. Ada masjid ada begitu. Bingung, Allahu Akbar gitu kan. Udah azan nih si imam nih, Abbas muadzin, nggak ada yang datang di kampung itu. Padahal kampungnya muslim. Hanya dia qomat, udah nunggu 5 ya, menit itu qomat. Allahu Akbar, nggak ada juga. Terpaksa. Dia mau imaman bingung, tapi tempat imam nggak ada makmum, kan kasihan ya. Iya, ya kan? Jadi imam, makmum, muadzin, qomat, merangkap gitu. Mukul beduk. Makanya hakim keselnya besok pagi, ya jam 9 diadzan. Allahu Akbar gitu. Heboh orang kampung datang. Ya kan? Kalau datang orang kampung gila ya. Jam 9 azan. Akhirnya apa dia buat hujan.
lu lebih gila lagi. Kemarin waktu subuh gua aja pada agak datang, jam 9 pada datang. Begitu jam 9 pada datang. Kemarin waktu subuh gak datang. Ya, semuanya gila, semua ini lebih gila lagi. Ya kan? Itulah kadang-kadang begitu. Ya, jadi jangan sampai ambil bagian dalam kehidupan ada ya kan, mendukung. Sebab kenapa? Sebab kalau nggak ada imam ya nggak ada makmum. Nanti dibilang sendirian, kan ada makmum. Hidupkan aja kita, hidupkan. Ya, sebab si agama itu kayak begitu. Kita bisa bayangkan kalau orang semua sholatnya di rumah, di masjid, di masjidnya bagus sepi-sepi aja. Kan gitu, kelihatan. Ya kan, udah keluar jalan ramai masjidnya. Ya, ya. Itu tugas kita semua. Ya, dalam dakwah. Ya. Fawasilku, ya kalau dia sudah mentafsirkannya kecuali hanya jalan Allah, maka namanya fawasilku. Orang itu orang yang siddiq, benar. Bisa masuk dulu siddiqan, termasuk orang yang siddiq, yang gelar siddiq, makamnya siddiq. Ya, wajibul fi siddiqi at-taqwa. Dan masuk dalam siddiq itu sifat takwa. Wa yadkhulu fi taqwa al-wara, dan masuk dalam takwa itu sifat wara tadi itu. Ya, wa yadkhulu fil wara al-iffah, dan masuklah dalam sifat wara itu sifat al-iffah. Apa iffah itu? Iffah itu menjaga. Iffah itu lebih menjaga muruah. Contoh begini. Kalau sudah jadi muadzin di masjid, jagalah hal-hal yang makruh, yang nggak baik. Kalau udah jadi muadzin di masjid yang suka pengen nongkrong main HP, iffah menjaga ini, muruh aja dijaga. Ya kan, dijaga, akhlak itu dijaga. Ya. Jadi saya ingat waktu tugas di Jambi, itu dari Jambi jarak Kuala Tungkal. Ya, Kuala Tungkal itu Tanjung Jambung Barat. Itu kota santrinya Jambi itu. Gitu kan. Di situ orang itu kritis sekali. Jadi kalau ada muadzin besok keluar pakai tanda buntung, besok udah nggak dipakai lagi. Iya, ya kan? Karena sensitif sekali tuh sama tuan gurunya apa daerah Tungkal juga gitu. Ya kan? Udah nggak murah, begitu aja nggak murah, gitu kan? Apalagi hal-hal yang haram, gitu kan? Gitu. Makanya waktu itu ada hakim, ya kan? Biasalah di situ jadi imam atau apa, tahu-tahu dia olahraga main tenis pakai celana pendek, tahu kan dipakai lagi tuh situ. Sampai begitu itu, ya. Jadi itu apa namanya, muruahnya dijaga. Jadi muruah, ya, harga diri, jati diri. Sebab muruahnya seorang guru beda dengan muruahnya seorang tentara. Kalau seorang gurunya seorang guru kan guru punya muruah juga. Contoh, ditiru jadi guru. Jangan coba jadi guru gitu sampai jalan gitu. Nah, nanti muridnya itu Pak Guru, murid apa minum jalan. Besok ditiru muridnya itu. Ah, itu Pak Guru minumnya jadi. Besok ketemu gurunya. Kamu minum sampai diri nggak boleh, makruh ini. Gitu. Kata muridnya, kemarin Ustaz juga diri. Gitu kan? Kata gurunya nggak mau kalah, namanya guru. Kalau Ustaz boleh, kalau guru murid nggak boleh. Psikologisnya jangan itu muruah namanya. Muruah. Ya kan? Jadi muruah profesi itu ada muruahnya. Kalau muruah tentara beda. Gitu kan? Jadi masing-masing ada muruah, ada akhlak yang baik yang melekat pada dirinya. Ya, sehingga memang pada masa tertentu itu hal-hal yang memang sangat peka, tapi seperti masa lain yang biasa-biasa saja, kan? Ya, itu muruah, ya, dia nggak sampai begini. Seorang alim itu kan pantang muruahnya itu jaga nih, jangan sampai makan tempat-tempat umum juga, jadi kiai apa kan nggak enak. Tapi beda ada di Aceh, kebalikannya. Jadi kalau di Aceh itu ada habis khotib Jumat apa diajak makan di warung. Di jamnya dia kan di warung gitu. Tapi karena itu biasa itu, di sana itu biasa gitu kan. Jadi waktu kaget juga gitu. Ini kan gak enak kita makan di warung begitu kan. Tapi memang ternyata
ternyata di sana tuh beda tradisinya, gitu kan? Ini biasa diajak makan, kita kan enggak, gitu kan? Enak aja, apalagi ada tamu ulama besar masa ajak makan di warung, gitu kan? Gitu kan? Sana biasa, gitu kan? Itu penghormatan, ya, penghormatan, ya. Jadi lihat budaya setempat, gitu ya, gitu kan? Gitu. Kada qala Al-Ghazali fil Ihya, demikianlah apa yang diterangkan oleh Imam Ghazali tadi itu dalam kitab Ihya Ulumuddin. Itu kan ada begitu, derajat-derajat yang takwa, waro apa semua, ya. Wa suhbatu saniyati asyara. Lanjutkannya Mas Edo. Wa suhbatu saniyati asyara, dan cabang iman yang ke-12 ar-raja rahmatillah. Nah, ini kembali ke kalau tadi kan khauf, rasa takut. Nah, yang ke-12 ini iman juga ar-raja rahmatillah. Berharap rahmat Allah. Di samping dia khauf ada roja, ya, roja itu pakai nama radio, ada radio roja, ada TV roja, orang paham itu roja, ya kan? Jadi apa namanya, roja rahmatillah, ya, mengharap rahmat Allah. Qala Allah Ta'ala, berfirman Allah Ta'ala apa? Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Qul, katakan wahai Muhammad, ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, wahai hamba-hamba yang telah melakukan segala dosa atas diri mereka, la taqnatu min rahmatillah, jangan sekali-kali putus asa daripada rahmat Allah. Jadi orang yang berdosa itu juga jangan terus putus asa dari rahmat Allah, ya kan? Karena orang kan terpleset jatuh. Kalau sudah jatuh, tugas kita membantu, bukan bikin dia tambah jatuh lagi. Ada orang berlumur dosa, angkat dia. Itu tugas dakwah begitu. Jangan sampai dia berlumur dosa, bergelimang dalam dosa. Ya, kerjanya mau-maukan terus, angkat dia. Itu tugas dakwah begitu. Jangan dibiarkan. Ya, nanti kalau dia bilang, udahlah, nggak usah ngajak saya udah kadung begini. Saya udah kadang jadi mabuk ini, dia lah, saya masuk neraka ya. Oh begitu kan? Ingat, angkat dia. La taqnatu min rahmatin, jangan putus asa daripada rahmat Allah. Besarkan hatinya. Ya, dengan dakwah dibalik. Orang udah apa namanya, kerjaannya minum, ya kan? Duduk-duduk, ini gimana? Saya udah minum udah lama, 10 tahun. Wah, kayak begini tobatnya berat. Mendingan mati aja dari tawar. Kan itu, takut itu jangan udah Fatimah tuh lama, tahun begini. Ini minum udah enak, muntah-muntah. Apain begitu kan? Jangan begitu bicaranya. Sama seorang dokter bicara begitu, membahagiakan. Sebab dakwah itu apa? Basiru wala tubahiru. Kasih gambar gembira, jangan bikin dia kesal, jangan bikin dia lalai. Dokter kan dia begitu, ngadepin orang sakit. Iya, kalau sakitnya ini orang ini sakit, ya kan, walaupun sakitnya itu berat, tapi jangan diungkapkan berat di depan si pasiennya. Ini berat gitu kan. Kabar ya, hanya berdoa, obatnya minum. Insya Allah sakit begini nih sembuh, banyak kok. Jadi orang itu semangat kan, ada semangat, ya kan. Jangan dokter jujur tapi nggak benar. Iya, sakitnya berat. Pasiennya nanya, dok, sakit saya gimana ya? Wah pak, bapak gini berat. Belum lama begini ada 3 orang mati. Itu langsung pak, itu pasien kayak begitu. Pasien kayak begitu, ada dokter kayak begitu langsung. Besok apa? Tadinya panas itu malah naik berat gitu. Langsung luar biasa. Kenapa? Benar-benar harapannya apa? Itu dengan bahasa itu rusak. Walaupun begitu benar. Ini berat bang obatnya. Obat kayak apa? Udah susah kan? Udah tambah lagi nggak boleh begitu. Ya kan? Tetap ya kan harus memberikan rasa rahmat, rasa sayang. Ya kan? Walaupun penyakitnya layur jago, bahasa begitu. Apa maknanya? Kalau penyakitnya layur jago yang tidak bisa diharapkan sembuh, ya kan? Dan dunia medis itu banyak ini tidak sembuh. Katakan orang udah cuci ginjal, begitu kan? Wah gini, ya sudah harus kasih semangat, rasa optimis, ya, husnuzan kepada Allah, kasih roja, harapan, gitu kan? Jangan dikecilkan, gelap dulu. Malah yang penting
Ya kan sambil berobat, sambil obatnya ya banyak baca selawat. Kalau dokter Mustafa masih gitu baca selawat kan gitu. Iya, ya kan gitu. Baca selawat namanya, kasih biasa selawatnya itu. Kan gitu, kan enak kalau ketemu dokter yang muslim, dokter yang berakidah baik, beragama baik, pasti menyejukkan sekali. Ini dokter-dokter komunis kayak tadi tuh ngomongnya, dokter yang gak beragama ini, ya kan, hanya main suntik sembarangan aja, ya gitu, ya. Ini latarnya min rahmatillah, ya sekali-kali putus asa pada rahmat Allah. Para Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bersabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apa sabda Nabi? Al-fajirur raji li rahmatillahi ta'ala aqrabu ila Allah ta'ala minal abdil muqniti. Apa artinya al-fajirur raji? Orang yang berbuat dosa, pendosa, al-raji li rahmatillah, kami masih berharap rahmat Allah, aqrabu ila Allah, derajatnya lebih dekat kepada Allah minal abdil muqniti, daripada orang yang ahli ibadah tapi putus asa daripada rahmat Allah. Jadi orang yang berdosa, pendosa saja, tapi masih berharap rahmat Allah, itu makomnya masih lebih dekat dia kepada Allah ketimbang orang yang ahli ibadah, tapi putus asa daripada rahmat Allah. Minta ibadah jangan putus asa. Apa putus asa dengan ibadah putus asa? Ya gimana sembahyang kayaknya nggak bisa khusyuk, sembahyang kayaknya ingat macam-macam. Ya kan puasa juga karena bener, kayaknya susah di surga. Ini orang putus asa rahmat Allah. Dia dengan ibadahnya dia nggak bangga, dengan ibadahnya juga dia nggak ada. Walaupun ibadahnya banyak kekurangan, makanya untuk menghilangkan seperti itu, ya kan, diajarkanlah, ya kan, kalau kita di kalangan Ahlussunnah wal Jamaah itu diajarkan habis sholat zikir yang dibaca juga oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Habis sholat jangan kabur, baca Astagfirullahaladzim, kan gitu aja. Astagfirullahaladzim. Kenapa ya Allah? Emang saya sholat, cuma sholat saya tadi itu ya itulah. Allahu Akbar. Orang di masjid, badan di masjid, hati di pasar. Sholat kita kan begitu. Hati di mana-mana ya. Makanya misalnya pantas itu. Astagfirullahaladzim. Baca zikir itu, ya kan. Setelah itu banyak-banyak misalkan dengan baca berharap pada itu udah berangkat apa? Roja. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam wa hayna rabbana bissalam wa adkhilna jannata daras salam. Kan bagus artinya. Allahumma antas salam, ya Allah engkau lah Tuhan pemberi keselamatan, wa minkas salam, dari engkau juga keselamatan, wa ilaika ya'udus salam, dan kepada engkau ya Allah keselamatan semuanya kembali. Fa hayna rabbana bissalam, hidupkan kami dengan keselamatan, wa adkhilna jannata daras salam, masukkan ya Allah kami dalam surga tempat rumah keselamatan. Itu dibaca. Yang sebaliknya Allahumma antas jalan. Banyak orang juga nggak betah, langsung tidak tahu. Jangan, ya, duduk diam dulu, biasa. Kan kita jangan nggak betah gitu, langsung kabur. Ya kan, bila kita katakan nama itu kita keluarin kita semua. Apa yang dibaca oleh Rasulullah SAW, hidup saja. Makanya imam itu baca biar ikuti. Barangkali ada yang nggak hafal, yang nggak bisa jadi ikuti. Coba kalau kayak mereka, udah diem aja. Yang bisa, yang nggak bisa, bingung kan? Apalagi baru masuk Islam minggu kemarin, bingung kan gini kesian kan? Coba kalau baca, yang itu kan bisa jadi pembelajaran ikuti. Kan akhirnya kan ikut, ya subhanallah, kan bisa baca subhanallah, kan ikut tuh, ikut. Kalau diem-dieman kan bingung. Untuk yang bisa aja, yang pintar jadi pintar, yang nggak bisa jadi tambah bodoh, jadi kan nggak dapat ilmu. Gimana ceritanya? Ya kan? Maka di masjid itu jadi ke orang marah, sambil diam bicara. Kan Nabi Muhammad seperti biasa. Aku diam bicara. Itu orang-orang mereka harus bayang nggak berita. Doa enggak selesai udah bubar. Ya kan begitu. Diam. Ya kan, makanya mesti kita jaga jangan sampai begitu. Ya kan, kenapa? Banyak manfaatnya. Bukan banyak mudaratnya, banyak manfaatnya.
Kalau diam tuh malah jadi mudaratnya. Yang bisa, yang nggak bisa. Coba ngapain juga yang nggak bisa? Ya kan? Akhirnya apa? Yang nggak bisa ada, yang nggak bisa juga ada. Iya. Dia kayak diam lagi gitu. Begitu selesai tanya ke temen, kamu ngapain? Aku baca apa? Abi itu kalau diikut amin dan baca doa kan enak. Berapa susahnya orang baca doa dia amin, antara yang baca doa dengan amin itu sama. Bahkan Rasulullah SAW juga pernah melakukan itu, walaupun dia seorang Rasul. Apa ketika Jibril berdoa, Nabi yang aminkan, kan begitu, ya kan? Bahkan Rasul juga mengangkat tangan. Banyak hadis-hadis yang dilewatkan. Ya bagaimana Rasul itu berdoa sampai tangan beliau tuh sampai kelihatan ini beliau tuh angkat tangan begitu. Bukan tak ada hadisnya. Anda jangan ragu lagi angkat tangan doa. Gara-gara ada orang bilang angkat tangan itu bid'ah. Iya kalau bid'ah, kalau keteknya bau. Itu kerjaan juga. Jangan lagi ada itu, karena kita ragu, jangan antem aja udah, jangan takut udah, iya, ya kan, jangan takut, kapan lagi kita, biar saja mereka tersi sendiri itu, yang kita ragu, udah biar aja, bukan gak ada dalilnya, ya kan, ini suatu amalan perbuatan yang dilakukan oleh para ulama salafus saleh, para guru-guru kita, apa mereka mudah guru-guru kita tidak punya ilmu, ya kan, guru-guru kita itu. Ya kan, orang-orang ahlu sunnah itu mereka nggak punya sandaran, ya kan, dengan orang-orang yang kata baru muncul macam-macam lah, itu kan, jangan, ya biarkan aja mereka, jangan lanjutkan, ya jangan sampai rapuh gitu. Akhir zaman saya bikin lama-lama bikin ragu, ini apa ya, benar nggak? Nanti mulut aja bikin ragu ini, ya kan, mulut dia. Ada juga orang yang membayang itu, ya kan, orang-orang kunut tidak kunut. Iya. Gimana sholatnya? Kalau mazhab Syafi'iyah itu nggak sah sholat kalau dia mau farqah. Kenapa? Sebab konsekuensinya ketika orang udah mangkat imam, maka makmum wajib ikut imam. Imam sujud, makmum sujud, imam takbir, makmum takbir, imam rukuk, makmum rukuk. Seluruh aktivitas imam itu diikuti makmum, termasuk imam kunut, maka makmum kunut. Ini kan enggak, mereka ada ikut kita nekat. Kita kunut diem aja ini, bangkang tuh. Ya kan? Iya, tapi kita sebenarnya orang ahlu sunnah. Ini kita legowo ketika kita sholat, imamnya nggak kunut, ya kita juga nggak kunut. Kebetulan kita sholat jadi di mana masjid, tapi banyak kunut, jadi kita nggak ikuti kan begitu. Ya sudah, toh nggak antara udah tidak kunut pun, ya kan itu sunnah, kan gitu. Yang pakai kunut. Tapi ketika ini kan mereka nggak, orang yang pakai kunut tuh bid'ah, sehingga mereka nggak boleh angkat tangan. Ketika imam Allah tinggal diam aja. Tapi kalau imam sujud, ya sujud, kayak begitu nggak sah. Kalau tidak mau. Ya, kenapa? Sebab tidak ikut imam. Ya, itulah ya kan. Jadi jangan sampai ikut imam. Kan masa imam ditungguin? Itu namanya dia nggak konsekuen. Milih-milih kerjaan imam. Yang dia suka diikut, yang nggak suka diprotes. Kan nggak boleh begitu. Kalau sholat tidak usah dipilih-pilih. Ya takbir. Itu kan gitu. Kalau mau nggak ikut, ini nggak ikut sekalian lah kamu. Daripada bikin paham nggak jelas begitu gitu. Kalau nggak ada sekali tahu. Kalau memang merasa yakin, kalau nggak kunut itu nggak benar gitu kan, ini nggak kunut. Ya, sama kayak salah di bandara subuh kalau pulang dari Jakarta ke subuh tuh. Ya saya kunut, terserah udah nggak kunut aja. Yang kita nggak enak jadi imamnya kadang tempat umum ya. Subuh kita mikir nih, ini kunut nggak kayak kunut nggak ya? Jangan gitu. Kita yang bisa kunut saja udah. Terserah belakang mau nggak? Kalau saya begitu. Terserah mau di belakang enggak, saya bisa kunut. Tapi nanti apa? Saya kunut, mereka kunut juga semuanya. Kan gitu kan? Ya tapi kita sok toleran. Akhirnya di belakang nggak punya kunut. Kita belum tentu juga punya kunut. Kita bilang, kata dia imamnya tadi beda juga. Kita beda. Jangan gitu kan? Kayak gitu tuh yang masyarakat. Saya yakin orang yang ngerti ilmunya antara yang udah tertutup pasti dia tidak akan mempermasalahkan. Yang banyak ilmunya. Ini kan yang cetek-cetek itu loh yang bikin macam-macam gitu. Kau cetek nggak? Dangkal itu. Ya.
Ya. Jadi al-fajr rajul ila rahmatillah ta'ala aqrabu ila Allah ta'ala min aqimumiti. Wa ruwiya an Umar an Yazid bin Aslam anna rajulan kana fil umam. Wah, dia panjang jadi kisah. Nah, apa sedikit lagi. Dan diriwayatkan dari Umar bin Zaid bin Aslam anna rajulan kana fil umamil madiyah. Jadi diceritakan ada kisah ya dari Umar bin Yazid bin Aslam, ada seorang di zaman umat terdahulu ya, yastahadu fil ibadah, ibadahnya giat, yastahadu fil ibadah, rajin betul ya, wa yasdadu ala nafsihi, pokoknya giat dia, tapi wayak putus asa, dia putus asa, dia memutuskan daripada ya, putus asa dari orang yang rahmatillah ta'ala, kemudian dia putus asa daripada rahmat Allah, sumamata, kemudian dia mati orang tadi. Padahal sembahyangnya rajin. Faqala ya Rabbi, maka berkata ya Rabbi, mali indah. Sudah mati dia nuntut, nanya sama Allah. Kan dia merasa ahli ibadah, tapi dia putus asa dulu. Ya, orang putus asa bikin putus asa gitu. Mali indah, apa hakku isimu ya Allah? Faqala, maka Allah menjawab lakanna, buat kamu neraka. Ya. Faqala ya Rabbi fa inna ibadati wa ijtihadi. Dia nanya lagi, ya Rabbi, wahai Tuhan, fa inna ibadati wa ijtihadi. Terus mana ibadahku? Mana kesungguhanku? Ya. Faqala, maka Allah menjawab, innaka taqnutun nas min rahmati. Engkau memutuskan putus asa seorang dari rahmatku. Enggak boleh kita bikin putus asa sama orang tadi itu. Ya kan, orang yang bikin putus asa dan jangan baikkan. Ya, jadi innaka taqnatun nasa min rahmati fid dunya. Engkau telah memutuskan harapan seseorang ya di dunia. Fa ana aqnutuka yaum min rahmati. Maka hari ini aku putuskan harapanmu dalam rahmat. Tidak boleh kita tuh, ya kan, bikin orang putus asa. Harus kita putus semangat, ya kan, semangat. Ada orang, ya kan, udah lama, waktu dia taubat, datang ke masjid, ya kan, sambut, belum putih kan, jangan dibully, tumben datang. Karena ada mulut bisa kan, ya kan gitu. Biasanya nongkrong kan gitu. Mulutnya dia jangan itu nggak baik gitu, bahasanya nggak baik. Kita harus bilang marhaban, ahlan, ya kan gitu kan, ada rasa senang gitu kan. Udah lama nih di mana gua bagi macam gitu kan. Ya kan itu namanya orang membangkitkan orang supaya ternyata apa, dia akan merasa ternyata saya datang ini diharapkan ya, bahnya gitu kan. Bukan dia datang itu ibarat orang lama dia pendatang baru. Jangan sampai begitu, jangan sampai. Ya. Ya nanti Allah akan putus rahmat kita. Ya kalau kita putus rahmat orang lain. Ya. Wa haqiqatur raja wallahu a'lam bishawab. Ya, insyaallah itu. Saya sampai sini. Ya mudah-mudahan ya kan dua cabang yaitu khauf dan raja. Itu kan bisa kita pahami ya. Dan mungkin malam Jumat depan udah mau takbiran ya, jadi artinya libur. Malam Jumat ya artinya ganti jadi takbir. Jadi kalau Jumat itu ya kan, walaupun Idul Adha Semarang kan takbir itu, bahkan takbir Idul Adha lebih lama waktu memang Idul Fitri. Cuma kadang-kadang kita Idul Adha malas takbir kadang-kadang itu, ya kan? Ya, jadi sama saja Idul Fitri kan itu hari Id. Ya, sama-sama hari Id. Hari Id itu sama, sholatnya sama, ya kan? Maka hidupkan masjid dengan takbir. Bahkan Idul Adha takbirnya lebih awal, tanggal 9 Zulhijjah. Pada subuh pajak itu sudah mulai takbir. Kalau Idul Fitri kan setelah matahari terbenam, baru mulai. Kalau kita masih bilangnya itu udah harus mulai takbir itu.
sampai hari terakhir pada asar tanggal 13 ya. Nah itu dimarahkan takbir ya kan. Mudah-mudahan ya, takbir itu tidak ada satu kalimat yang teramat tinggi kecuali kan takbir. Orang perang Allahu Akbar ya kan. Nah, orang perang itu Allahu Akbar ya kan, semuanya takbir, semangat itu takbir ya. Jadi insyaallah ya kan, mudah-mudahan semuanya bisa berjalan dengan baik ya. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdhan wa salimah amal malaikatil muqarrabin. Allahumma nastaghfiruka wa nastaghfiruka ma'ana tanahu wa ridhu ilaina inda ihtiyaji ilaik. Allahumma ya Fattahu ya Alim iftah lana ya Arifin ya Razzaq ya Wahhab ya Allah warzuqna ya Allah fa innaka khairur raziqin wa khtim lana ya Allah bi husnil khatimah